Budiari diperiksa Bareskrim Polri terkait skandal judi online. Akhirnya diperiksa juga, gengs. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri memeriksa Menteri Koperasi dan UKM Budiari Setiadi pada Kamis 19 Desember 2024 terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pemblokiran kasus judi online. Sebelumnya, Budiari menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di era Presiden Joko Widodo. Wakil Kepala Kortas Tipikor Brigjen Arif Adiharsa membenarkan kabar pemanggilan tersebut. Meski demikian, diketahui Polri sedang menyelidiki dugaan penyelewengan oleh pegawai Kementerian Komunikasi Digital yang terlibat dalam aktivitas judi online. Sejauh ini 11 pegawai Komdigi telah dinonaktifkan dan ditahan atas kasus tersebut. Diketahui Budiari sebelumnya telah menyatakan kesiapannya untuk diperiksa oleh aparat penegak hukum. Gimana menurut kalian? Ya bagus ya, silahkan saja ya diperiksa. Pak Budi juga saya pikir akan kooperatif, ya sudah kooperatif juga memberikan keterangan supaya peristiwa ini bisa benar-benar diungkap dengan terang benderang. Kalau feeling saya sih ya, saya tahu Pak Budi orang baik, Pak Budi itu orang profesional ya, insya Allah ya, kita berharap nggak ada sedikit pun keterlibatan beliau. Tapi karena posisi beliau bekas menteri, waktu itu adalah menteri, ya kan, tempus deliktinya juga di zaman beliau menteri, ya tentu wajar kalau dimintai keterangan. Kalau kalah masuk penjara semua kita. Berani pecat saya bongkar semua rahasia negara. Konon katanya itu yang disampaikan oleh Budiari yang punya kartu truf. Nah sekarang kalau jadi Budiari dipecat sebagai menteri, dijadikan tersangka, ya sudah. Tadi yang di awal video kita bahas itu, kita ingin ruangan Indonesia ini bersih, maka alat pembersihnya harus dibersihkan dulu. Ya kita masih ingat ini ya, berani pecat saya bongkar semua rahasia negara. Bener ini omongan Budiari, luar biasa kalau bener ya. Tapi yang ini kita ingat juga nih. Politisi Indonesia itu menurut saya sederhana aja. Kalau kita nggak bisa berkuasa, kita ikut yang berkuasa. Itu aja. Ini ngomong Bang Rai ngomong tadi nih. Saya bilang 2024 ini saya aku yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati-hati. Mengapa? Karena kalau kalah meleset masuk penjara. Hah? Apa? Kalau kalah masuk penjara. Kenapa begitu? Masalahnya banyak semuanya kan. Oh, jadi cari suaka bersama penegakan hukum itu ditentukan oleh kemenangan. Bukan, maksud saya kita kan tahu lah, kita nggak usah bukan ya? pura-pura dalam perahu. Jadi keputusan Begini, semua partai politik ini kan bermasalah. Ini jadi jadi partai politik kita 2024 ini semua partai politik pasti berhitung mata nggak boleh kalah, kalau kalah masuk penjara. itu fakta politik. Fakta politik. Bukan agenda politik perjuangan. Fakta politik. Jangan-jangan ini pesan Pak Jokowi untuk orang-orang. Iya nggak? Karena apa? Ya, jadi apa yang disampaikan Adi Prayitno, pengamat politik sebelahnya yang pakai baju biru, ya kejadian ini bakal jadi headline dan akan diperbincangkan terus-menerus. Ya betul, terbukti sampai sekarang. Tapi yang mesti kita ingat, percakapan ini disampaikan ketika Budiari menjadi menterinya atau wakil menterinya di Jokowi, ya, atau kalau waktu Komdigi berarti dia menterinya Jokowi. Bukan setelah presidennya Prabowo dan dia menjadi menteri koperasi. Artinya apa? Sudut pandang frame seorang Budiari mengatakan itu karena dia merasa orang yang terdekat dengan presiden. Makanya dia bisa seenaknya saja bilang seperti itu. Tapi ketika ganti presiden, tunggu dulu, ini beda cerita gitu. Jadi Prabowo tentu punya hitung-hitungan yang berbeda dengan Jokowi. Prabowo saya kira tidak mau juga terus-menerus dianggap berada di ketiaknya Jokowi, kan begitu. Nah, kenapa ini juga harus terkait dengan backing? Karena coba kita simak ya penjelasan ini. Jadi 11 orang, 10 orang yang ditangkap itu ya, di Komdigi itu peanut. Peanut, kita belum lihat sektor yang lain. Sama yang kayak tadi gue di awal bilang, ini suatu manifest dari gotong royong, harus ingat itu. Jadi nggak mungkin cuma di situ. Dan itu cocok seperti yang diomongkan oleh narsum kami setahun yang lalu ya,
Ada di situ Mbak, ada di situ, ada di situ, situ. Banyak ya. Tapi biasanya gotong royong itu bubar kalau ada pembagian yang nggak adil ya. Selama ini adil sih ya, jadi aman. Kita tunggu aja belum ada ya. Kita kan tinggal nunggu mereka pecah kongsi aja. Baru kan teriak. Tapi kalau sampai serius teriak ya, semuanya ngomong itu kan jarak banyak. Ya, bubar dong Republik. Sampai Republik bubar itu gara-gara judi online. Ini ekosistemnya tuh melebar dan meninggi. Oke. Ngeri kan? Ekosistem judi online itu melebar dan meninggi. Artinya kalau ini dibongkar habis-habisan, nanti bakal kena ke samping-sampingnya, mungkin Menteri A, Menteri B, Menteri C, dan ke atasnya. Kalau di eranya Jokowi ya berarti presidennya. Tapi ya nggak apa-apa lah, bagus aja lah. Kan kita mau bersih-bersih ya Pak Prabowo ya. Budi Ari membela diri, malah nyeret PDIP ke kasus judi online. Guys, setelah kemarin berita pegawai Komdigi ditangkap, tuntutan rakyat dan DPR berikutnya itu maunya Budi Ari yang pegang Kominfo juga diperiksa guys. Tapi, Budi ternyata membela diri dan nyeret nama PDIP ke kasus judi online. Wah, kok bisa ya guys? Kasusnya gimana lagi nih bawa-bawa PDIP? Jadi, menurut penjelasan Budi Ari, awalnya Kominfo butuh bantuan tenaga ahli buat blokir situs judi online. Akhirnya, ada rekomendasi dari orang yang sekarang jadi kader PDIP guys. Nah, ternyata orang yang direkomendasiin kader PDIP itu justru jadi pengkhianat dan malah lindungin situs judi online-nya. Menurut kalian, Budi Ari ini salah apa enggak sih guys di kasus judi online ini? Dahsyat, luar biasa. Ini menjadi awal yang baik. Mudah-mudahan segera menjadi masuk ke level yang lebih. Kalau nggak jadi begini maksud saya, nggak wajib juga Budi Ari menjadi tersangka kalau menurut pendapat saya. Tapi kalau benar ya omongan Budi Ari bahwa dia tidak terlibat, tapi pasti yang terlibatnya selevel dia atau bahkan di atas dia. Kalau Budi Ari bicara kepada Bareskrim, ya, orang-orang yang selevel dia atau di atas dia, ya enggak apa-apa. Mungkin memang beneran dia bersih. Kan wallahu a'lam bishawab ya, walaupun indikatornya mengarah dia kotor misalkan begitu. Ya, coba nih kita dengar ucapan Budi Ari yang ini nih. Ngomong-ngomong bandar-bandar tuh ada nggak ya? Bang, semua udah tahu orang-orang cuma 5 orang kan? Hah? Di Indonesia yang ngatur cuma 5 orang. Wah, udah tahu kan? Udahlah, makanya saya udah bilang berhenti lah. Kasihan dong rakyat. Ya udah 5 itu aja disasar aja, disikat aja kan? Banyak penegak hukum lah. Bukan dengan Kominfo ya? Kominfo kan pokoknya mencegah. Iya. Kita sudah berbuat mas. Ngomong-ngomong bandar-bandar tuh ada nggak? Clear ya, dia bilang udahlah itu kan urusan penegak hukum lah, polisi. Nah polisi sekarang yang bergerak memanggil Budi Ari. Nah, kalau alurnya nyambung ke sini, maka Budi Ari hari ini sedang diperiksa, sedang ditanyakan terkait 5 backing judi online yang dikatakan oleh Budi Ari ini sudah menjadi rahasia umum. Nah, mari kita tunggu bagaimana hasilnya. 5 orang ini tentu di luar Budi Ari. Kalau Budi Ari termasuk ternyata terlibat, berarti itu bagian dari yang mengamankan. Kan kurang lebih begitu, ya. Coba kita lihat yang ini. Jangan, kalau menurut yang ini Budi Ari jangan dibiarkan lolos. Dia wajib dipecat. Cukup satu kata. Kalau tidak dipecat, kalian terlalu. Ya inilah rekam jejaknya Budi Ari ya. Di luar terkait dengan dugaan judi online, dia juga terkenal dekat dengan simbol-simbol Israel. Ini foto-fotonya ketika dia barangkali main ke Israel ya. Dengan tentaranya 16 Januari 2015. Ya ini informasi tambahan aja. Kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat
pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak. Dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.